Selamat berjumpa lagi teman-teman. Saya Albertus Dino dan teman saya ada saudara Egen. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak teman Egen ini untuk sedikit berbicara tentang filsafat. Karena saya tahu teman Egen ini sangat suka dengan ilmu filsafat ya. Bahkan dia sering juga kalau saya lihat itu dia sering menulis ya, menulis tentang filsafat. Nah, teman Egen, apa yang membuat teman Egen itu suka sekali pada filsafat itu? Oke, pertama dari background pendidikan dan yang kedua memang mungkin karena hobi baca dulu ya. Dari SMP, SMA. Iya, itu juga tradisi membaca tradisi itu membaca ya. itu sangat tinggi. Dan petualangan filsafat itu memang mengajak kita untuk berani berpikir sendiri. Berani berpikir sendiri berarti kita tidak cukup sampai pada ranah berpikir, sekaligus berani untuk refleksi. Tidak berhenti di situ, satu lagi, berani untuk selektif. Berarti berpikir kritis, lalu kemudian berpikir kritis, lalu berpikir refleksi dan selektif. Itu prosesnya dalam ilmu filsafat ya. Benar. Lalu apa lagi? Nanti gandengan ketiga itu jatuh pada sebuah pergumulan bahwa orang itu hidup, dia merasa nyaman dengan dirinya dan kecenderungan filsafat itu dia akan melawan arus gitu. Dia tidak akan mengikuti general tendency. General tendency itu maksudnya kecenderungan umum gitu. Ya, kecenderungan umum. Misalnya orang mengatakan A, semua A gitu. Orang mengatakan B, semua B. Tapi dia lebih ke betul tidak ya? A. Kemudian setelah dia mengetahui betul tidak A, selektif. A dan B ya, mana yang baiknya. Itu berani berpikir sendiri itu. Dan kalau bahasanya apa ya, jangan seperti ikan mati gitu. Yang berenang ikut arus. Kita harus berenang melawan arus gitu. Arus ya. Ya arus. Jangan seperti burung beo lah ya. Gitu. Jadi kita harus punya sikap yang kritis untuk menanggapi realitas itu. Oke. Lalu kemudian itu tadi kan teman Egen kemudian dalam petualangannya dalam belajar filsafat, tentu teman Egen pasti akan menemukan pemikiran-pemikiran yang menurut teman Egen menarik sekali ya untuk dihidupi, lalu kemudian mungkin menjadi prinsip hidupnya teman Egen. Kira-kira apa? Siapa tokoh filsuf yang teman Egen kagumi, yang kemudian pemikirannya kemudian teman Egen itu terapkan dalam kehidupan? Oke, filsuf yang saya kagumi itu adalah Socrates itu. Socrates ya. Dia mengatakan gini, hidup yang tak direfleksikan itu adalah hidup yang tak layak untuk dihidupi gitu. Oh, menarik gitu. Menarik sekali. Gimana? Coba dijelaskin dong. Seperti yang saya katakan tadi ya, berani kita untuk terus refleksi gitu. Dan berani untuk menemukan dan menciptakan kebahagiaan dalam dirimu sendiri gitu. Dan jangan membanding kebahagiaan orang dengan kebahagiaan orang lain gitu. Kecenderungan orang merasa insecure gitu. Padahal dia hanya melihat gitu kebahagiaan orang dan belum tentu dia mengetahui apa pergulatan orang tentang itu gitu. Dan kalau dalam filsafat itu ya kita harus berani menciptakan dan menemukan kebahagiaan dirimu sendiri gitu. Menjadi diri sendiri lah sendiri ya. Itu karena memang itu tadi artinya dia harus menjadi dirinya sendiri dulu pertama. Sehingga dia tidak juga akan terlena ikut arus dengan misalnya melihat fenomena-fenomena yang lain gitu. Dan itu kemudian kalau ke filsafat yang lain itu dari Søren Kierkegaard mengenai pengetahuan. Filsafat eksistensial. Benar sekali, filsafat eksistensial. Dia itu bapak filsafat eksistensial, Søren Kierkegaard. Dia lebih kepada merefleksi sebuah objektivitas dari kebenaran itu bukan letak pada objektifnya, tapi lebih kepada subjektif. Subjektif itu untuk mengetahui kebenaran asli itu kita harus berjalan dari subjek yang satu ke subjek yang lain. Dari pribadi ke pribadi yang lain. Gitu ya? Misalnya contoh gini, untuk mengetahui kerukunan umat beragama. Kalau dalam kebenaran objektif, Indonesia itu adalah negara yang paling rukun dan damai. Berdasarkan data. Ya, berdasarkan data. Berdasarkan hasil survei, penelitian ini, penelitian itu. Tapi coba kita jalan dari subjek ke subjek. Untuk mengetahui benar tidak. Kita mendengar sharing dari subjek. Atau contoh masalah lain, misalnya kehidupan rumah tangga itu bagus, baik. Marilah kita berjalan ke orang yang sudah
berkeluarga itu gitu. Apa pergulatan mereka? Jadi bertitik tolak dari pribadi orang, benar. Melihat kebenaran, melihat realitas itu harus bertitik tolak dari setiap orang. Mungkin itu ya, mungkin pemikirannya Ki Gegar ini kan mau melihat tentang relasi kita dengan yang lain. Benar. Bagaimana kemudian kita bisa menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri, itu kan konteks relasi kita dengan yang lain. Benar. Mungkin ada lagi dari pemikiran Ki Gegar kemudian dalam konteks itu tadi ya. Hidupi oleh teman Egen sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau dari beberapa filsuf itu saya sendiri lebih ke mencari kebijaksanaan. Itu ada suatu rumusan filsafat itu saya suka sih, bahwa ada prinsip golden law gitu. Golden law atau bahasa Indonesianya mungkin hukum emas. Ya, hukum emas. Atau apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Kalau kata Yesus itu ya, kalau kalian menanam kebaikan, kalian juga akan menuai kebaikan gitu. Jika tidak ingin ditampar, jangan menampar orang lain. Iya. Jika tidak ingin dicela, jangan mencela orang lain. Mungkin nanti prinsipnya seperti itu gitu. Artinya kita kalau mau di-respect, ya harus respect dulu gitu. Iya. Respect dulu orang lain gitu. Ya karena gini juga kan, karena setiap orang tentunya benar punya pemikiran ingin dihargai gitu kan. Saya yakin sekali ya, tidak ada orang yang tidak mau dihargai. Dalam konteks itu kalau setiap orang itu punya pemikiran itu, ya harus dia menempatkan diri bagaimana dia menghargai orang lain. Bagaimana mungkin kan orang menghargai kita kalau kita tidak menghargai dia? Benar. Nah, itu dari Ki Gegar tadi. Lalu apa lagi? Kemudian saya misalnya ada saya suka dengan rumusan filsafat yang mengatakan kosongkan dulu gelasmu kalau berjumpa dengan orang baru. Kadang-kadang kita itu bawa dengan stereotip atau dengan semua pemikiran kita. Tapi kalau bertemu dengan orang yang sama sekali baru dengan kita, kita berusaha untuk mengosongkan gelas dan mau diisi oleh pengalamannya dia gitu. Mau mendengarkan gitu lah ya. Dia. Kira-kira apa pergulatan subjektivitasnya dia, dan itu adalah kebenarannya dia, dan cenderung orang itu untuk memberi nasihat terhadap sebuah, padahal di ranah-ranah itu ini menjatuh pada psikologi. Kita tidak bisa memberi solusi pada kebenaran, dan soal sharing itu bukan jatuh pada salah dan benar. Karena itu udah pengalamannya dia. Iya, gitu. Pengalaman personal setiap orang kan? Setiap orang. Jadi itu bedanya pengalaman dengan pengetahuan. Iya, benar. Pengetahuan itu kita bisa membantah ini benar dan ini salah. Kalau pengalaman yang kita waktu itu berposisi sebagai seorang yang mendengar gitu. Dan kita tidak bisa mengatakan kamu salah menangkap ini, karena itu pengalamannya dia gitu. Artinya kita berani untuk mengosongkan gelas, berjumpa dengan orang lain dalam konteks relasi itu. Bagaimana kita ya mungkin poinnya itu adalah bagaimana kita menghargai orang lain, respect dengan yang lain, mau mendengarkan yang lain dalam perjumpaan kita. Karena memang pengalaman saya juga ya mengalami begitu ya. Banyak orang itu menjadi mendominasi dalam perjumpaan, menganggap dirinya paling hebat, paling benar, lalu kemudian tidak menghargai yang lain lagi kemudian. Bahkan kata-kata kadang itu sulit dikontrol tuh pilihan katanya kan dalam konteks relasi. Menarik bagi saya itu ya, soal filsafat dari Ki Gegar itu kemudian dihidupi oleh teman Egen gitu ya. Jadi mungkin juga untuk teman-teman itu ya lebih lebih banyak lagi referensi membaca literasi itu ya, berkaitan dengan mungkin itu tadi tentang pemikiran-pemikiran filsafat. Benar. Lalu kemudian saya ingin tahu juga ya dari literasi bacaan dari teman Egen itu kan di tokoh-tokoh filsuf itu. Lalu kemudian apakah teman Egen itu punya punya prinsip atau punya quotes filsafat yang kemudian dihidupi oleh teman Egen sendiri dalam pengalaman hidupnya teman Egen? Oke. Saya itu punya prinsip, terutama filsafat hidup saya sederhana. Kamu bisa gitu. Kamu bisa. Cukup itu artinya kamu bisa. Dan kata yang paling saya tidak suka itu kamu tidak bisa. Oh, selalu membuat kata yang positif gitu ya. Gitu. Kamu bisa. Gimana maksudnya itu? Coba di-sharingkan. Kemudian tadi kan itu kan prinsip yang kemudian dihidup oleh teman Egen. Bagaimana teman Egen kemudian menerapkan prinsip itu dalam kehidupan? Menerapkan prinsip itu dalam kehidupan, filsafat itu kan berani untuk mengajari kita sentuh dulu.
kalau kalian setelah sentuh, baru dengan sendirinya kalian bisa gitu. Kendati pun hal baru gitu. Artinya selama ini saya mencoba misalnya belajar dari misalnya akan buat penelitian itu tidak hanya belajar penelitian filsafat, pernah buat matematika, hukum apa segala macam. Artinya itu bukan ranah kita gitu. Tapi kita coba sentuh gitu. Membiasakan diri bahwa ternyata kita bisa gitu. Kendati pun dengan kesulitan yang kita temukan di pada prosesnya gitu. Ya, semuanya pastikan melalui proses itu. Jangan sejak awal sudah kita katakan tidak bisa. Itu kan mematahkan semangat kita sendiri juga ya. Dan saya lihat spiritualitas perbandingan orang Jawa dengan orang Timur itu, orang Jawa itu, anak-anak Jawa, kamu bisa. Padahal dia belum sentuh itu barang. Beda dengan orang Timur. Itu kayaknya nggak bisa. Mungkin apa ya? Karena memang kita didikte untuk artinya kita hanya menyentuh dengan apa yang kita bisa gitu. Tapi orang-orang di sini, misalnya anak SMA itu, orang itu sudah mulai kerja. Kamu misalnya mereka langsung layan admin apa segala macam. Dan di tempat-tempat kita kalau misalnya kita takut untuk misalnya coba untuk melompat ke hal yang baru gitu. Ya mungkin itu juga karena kebiasaan ya, yang sudah terpola, lalu kemudian membentuk pola pikir kita itu kan menjadi seperti itu. Benar. Ya. Tapi itu semua memang semua bertumbuh dalam proses. Apalagi misalnya saya lebih mendialogkan filsafat ke teologi gitu. Karena saya suka juga baca tulisan-tulisan teologi gitu. Khususnya teologi Kristen Katolik ya. Kristen Katolik dan teologi. Saya itu ada dua refleksi. Misalnya bagaimana The Way of Youth dan The Way of Simon Peter. Gimana maksudnya itu? Itu jalan yang ditempuh, jalannya Yudas itu dan VS jalannya Petrus. Jalannya Yudas itu dia tahu bahwa dia bersalah atau berdosa gitu. Waktu itu dia mengkhianati Yesus. Tapi dia jatuh pada pengakhirannya pada tetap mengkhianat gitu. Iya benar. Sehingga dia mati tetap pada pengkhianatan. Sedangkan Simon Petrus ini dia tahu dia sudah tersangkal Yesus 3 kali. Kemudian murid yang tegar tengkuk lah Petrus. Tapi dia itu mencoba untuk berubah gitu. Iya. Ya Kak, saya pernah juga menulis tentang itu sebenarnya. Bagaimana Petrus dan Yudas itu ya. Sebenarnya dua-duanya itu mereka mengkhianati Yesus. Sama-sama. Hanya titik penyelesaian kemudian itu yang kemudian kita itu yang perlu kita pelajari ya. Kita harus menjadi seperti Petrus lah. Jangan kemudian karena kita sudah bersalah lalu kemudian kita putus asa lalu kemudian tidak mau bangkit lagi. Benar. Nah, itu poinnya. Karena memang kita manusia ya selalu jatuh dalam bangkit lagi. Mungkin jatuh 7 kali bangkit 8 kali gitu. Ya seperti Petrus itu kalau mau kita banding ya kedua-duanya, tapi yang satu dipilih menjadi penjaga apa gitu ya. Oh iya, memberi kunci kerajaan lah kalau bisa kita lihat dalam teologinya itu kan. Artinya memang ya the way jalan yang mereka lalui itu sesungguhnya sama-sama pendosa. Tapi yang satunya itu mau memperbaiki diri. Sedangkan si Yudas ini ketika dia tahu dia berdosa, dia jauh gitu. Menjauhkan diri. Dia merasa sudah tidak layak lagi. Sehingga dia tidak mau mendekat gitu. Iya. Dan jatuh pada akhirnya titik jauh gitu. Sedangkan satu ini dia tahu ya itu kan kemudian itu kan berbicara tentang apa ya, penghayatan iman kita sebagai orang Kristen Katolik juga pada akhirnya. Misalnya saya ini misalnya secara pribadi saya merasa orang yang paling berdosa di antara para pendosa gitu. Kadang-kadang misalnya tidak misa gitu, misalnya 2 minggu tidak misa, tapi kita memang tahu bahwa saya sudah jauh gitu. Bagaimana untuk mendekatkan lagi gitu, mendekatkan terus ada sebuah perjalanan terus supaya selalu berdekat gitu. Ya mungkin nanti kita berbicara tentang teologi di segmen yang lain nanti ya. Kita kembali lagi pada filsafat tadi. Kalau dari seri teman Egen tadi menarik gitu soal belajar filsafat tadi kan. Teman Egen ceritakan tadi bagaimana dengan belajar filsafat kita itu dilatih untuk berpikir kritis ya. Tapi kemudian tidak hanya sampai pada tahap itu. Setelah kita berpikir kritis kemudian kita merefleksikan gitu ya. Apakah ini benar atau salah itu ya. Dari refleksi kemudian apa tadi? Terakhir itu selektif ya. Menentukan sikap kita kemudian itu menanggapi realitas. Gitu ya. Baik, terima kasih teman Egen untuk sharingnya pada kesempatan kali. Nanti kita akan bahas lagi di
kesempatan yang lain ya. Mungkin yang terakhir teman Egen, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh teman Egen, untuk teman-teman ya, yang mungkin masih punya anggapan negatif tentang filsafat itu. Karena saya lihat itu kan, kalau saya lihat itu banyak orang masih berpikir negatif tentang filsafat. Bahwa kalau belajar filsafat itu orang akan menjadi gila, orang akan menjadi ateis. Nah, apa yang ingin bisa disampaikan oleh teman Egen untuk teman-teman? Mungkin ada yang nonton nanti ya. Iya, Ayo. Oke, dari saya yang pertama, kalau mau belajar filsafat, saya request ya, promosi satu buku, yaitu Dunia Sophia, dan juga Filsafat Relasionalitas. Itu bukunya siapa itu? Itu Dunia Sophia itu saya pernah, itu memang terjemahan sih. Tapi kalau mau ditemukan di Indonesia. Kemudian Filsafat Relasionalitas itu bisa Armada Rianto atau Siong SMM MPhil dia. Kelihatan sekali ya, anak SMM. apalagi untuk teman-teman yang tadi yang masih berpikir negatif tentang filsafat tadi itu apa? Kemudian dari filsafat itu sesungguhnya orang itu jatuh pada dia mencintai dirinya sendiri dengan apa adanya. Dia akan menemukan kebahagiaan dengan jalan yang ditempuhnya sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu, dari filsafat saya belajar untuk menemukan kebijaksanaan. Dan terakhir, kebijaksanaan sejati itu ya kalian temukan di mana gitu. Kalau saya sih dalam diri Yesus. Berfilsafat lalu kemudian dikombinasikan dengan teologi ya. Sehingga akhirnya jalan filsafat. Ya? Oke. Dan yang terakhir, pesan terakhir. Oke. Silakan. Belajar filsafat itu harus sampai pada berlutut. Berlutut. Oke, sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan buat lagi konten yang lain. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman Egen yang sudah bersedia membagikan sedikit pengalamannya dalam belajar filsafat. Sampai jumpa lagi.